Halo para Beggar Hunter, kita ketemu lagi di channel kesayangan kita, channel The Investor. Nah, di video kali ini saya akan sharing sekilas saja mengenai 5 saham yang bergerak di sektor consumer goods. Nah, kenapa consumer goods? Katanya sih ya, kata orang-orang ketika terjadi resesi kan lebih baik kita pilih saham defensif. Nah, saham defensif itu apa? Saham yang bergerak di sektor consumer goods, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, maka di sini kita akan bahas sekilas saja mengenai 5 saham consumer goods yang menurut analisa kami masih undervalue. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami sampaikan lagi ya, tanggal 20 Oktober besok, selama 3 hari berturut-turut, kita akan mengadakan webinar Value Investing dengan tema mencari saham pemenang di tahun 2023 di tengah resesi global. Maka pastikan Anda menjadi salah satu peserta webinar besok. Silahkan registrasi melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Oke, ini dia 5 saham consumer goods yang menurut analisa kami masih undervalue. Nah, saham yang pertama kita ketemu saham ICBP atau Indofood CBP. ICBP ini per posisi Juni 2022 membukukan kinerja yang menurut saya bagus ya secara sales, tapi bottom line-nya masih belum bagus, di mana sales-nya naik 15,6%. Tapi sayangnya laba bruto masih minus 0,3%. Kemudian kalau kita ngelihat laba bersihnya pun juga minus ya. Laba bersihnya masih minus 40%. Nah, sekarang kita ngelihat pergerakan harga saham ICBP sepanjang tahun 2022 ini. ICBP tahun 2022 ini cukup volatile ya, di mana bulan Maret ambles seambles-amblesnya sampai level ke 7.000, kemudian recover nih di bulan Mei. Nah, sampai video ini diambil ya tanggal 13 Oktober 2022, ICBP ditutup di harga 8.850. Nah, level 8.850 kalau kita hitung ya, secara kenaikan harga saham dalam year to date itu baru naik 1,7%. Kemudian dari sisi PBV atau price to book value masih berada di angka 2,8 kali dengan PE rasio 26 kali. Nah, selanjutnya saham kedua yaitu saham Unilever atau saham UNVR. Berbeda dengan ICBP, nah UNVR ini sudah membukukan kinerja yang bagus di bulan Juni ya, atau posisi kuartal 2 2022. Di mana kalau kita ngelihat dari upline sampai bottom line itu menunjukkan kinerja yang bagus. Salesnya naik 6,4%. Ya, laba brutonya kenaikannya tidak sesignifikan salesnya ya. Jadi hanya naik 1%. Tapi di sisi laba bersih ya, sisi bottom line-nya, UNVR membukukan kinerja yang bagus yaitu labanya naik 12%. Ya. Nah, sekarang kita ngelihat pergerakan harga saham UNVR sepanjang tahun 2022 ini. Saat bulan Maret ya, tepatnya saat kinerja rilis kuartal 1 2002 rilis, tiba-tiba harga saham UNVR naik nih. Jadi harga saham UNVR ini turun sampai level ke 3.000-an, habis itu naik. Kemudian di bulan Mei-nya melanjutkan kenaikannya. Ya, bulan Mei-nya melanjutkan kenaikannya sampai saat video ini diambil ya, tanggal 13 Oktober saham UNVR ditutup di level 4.840. Nah, 4.840 ini kalau kita hitung secara kenaikan harga saham ya, secara year to date harga sahamnya ini sudah naik 18%. Dan di harga sekarang ini menunjukkan level PBV 40 kali dengan PE rasio 27 kali. Oke, saham selanjutnya yaitu saham MYOR. Nah, MYOR ini sebenarnya mirip dengan ICBP ya, dimana kalau kita ngelihat salesnya naik ya, naik 9%, dimana ini kenaikan yang bagus menurut saya. Tapi sayangnya laba kotornya turun ya, laba kotornya minus 17%. Kemudian di sisi bottom line-nya ya, di sisi laba bersihnya, karena laba brutonya turun ya otomatis biasanya akan diikuti dengan penurunan laba bersih, yang dimana laba bersihnya per posisi Juni 2022 turun 30%. Kemudian kalau kita melihat pergerakan harga saham sepanjang tahun 2022 ini, MYOR juga termasuk saham yang volatile ya pergerakannya. Dimana di awal tahun 2022 ini harga sahamnya turun sampai ke level 1.400-an.
Kemudian mulai recover ya sekitar bulan Juni dan sampai sekarang ya ini masih recover, dan sampai video ini diambil tanggal 13 Oktober 2022 harga saham harga saham MYOR maksud kami ya ditutup di level 2040. Harga 2040 ini kalau kita hitung secara kenaikan harga saham secara year to date ini belum naik gitu ya. Jadi masih 0%. Belum naik dan juga belum turun. Dan kalau kita hitung secara valuasi di harga 2040, harga saham MYOR menunjukkan valuasi PBV 3,8 kali dengan PE rasio 35 kali. Oke, saham selanjutnya yaitu saham ULTJ. Saham ULTJ ini menurut saya kinerjanya bagus ya, dimana kalau kita lihat dari sisi sales maupun laba bruto ini sama-sama naik. Salesnya naik 20%, laba brutonya naik 16% ya. Kemudian di sisi laba bersih ya, sayangnya di sisi laba bersih masih menunjukkan penurunan, di mana laba bersih per posisi Juni 2022 masih minus 7,9% atau minus sekitar 8% ya. Nah sekarang kita ngelihat pergerakan harga saham ULTJ. Harga saham ULTJ di sepanjang tahun 2022 ini sebenarnya termasuk saham yang sepi ya, di mana harga sahamnya tidak kemana-mana, hanya berada di level 1.500 sampai 1.400-an saja ya. Dan saat video ini diambil ya tanggal 13 Oktober 2022, kebetulan saham ULTJ sedang bearish nih. Akhirnya harga saham ULTJ ditutup di level 1.370. Kalau kita hitung secara year to date, harga saham ULTJ ini minus 13%. Sedangkan di sisi valuasinya ya, ULTJ ini memiliki valuasi 2,5 kalinya dengan PE rasio 13 kali untuk harga di 1.370. Nah, saham terakhir ya, yaitu saham STTP atau Siantar Top. Saham STTP ini kalau kita ngelihat secara kinerja juga sama ya, hampir sama dengan 4 saham sebelumnya, di mana salesnya naik, laba kotornya justru turun ya. Salesnya naik 16,5%, kemudian laba kotornya turun 7%. Di sisi bottom line, di sisi laba bersihnya juga mengalami penurunan 3%. Nah sekarang kita ngelihat pergerakan harga saham STTP. STTP ini bisa dibilang saham yang tidak liquid ya. Bisa dilihat di sini harga sahamnya dari sisi chartnya saja aneh gitu ya. Hanya satu strip ini, berarti kalau satu strip ini tidak ada perdagangan, bisa seperti itu ya. Dan begitu volumenya naik sedikit saja, ini langsung bisa mempengaruhi harga sahamnya yang sangat volatile. Tiba-tiba naik tinggi, habis itu turun dalam. Ya ini karena ya imbas harga sahamnya yang tidak liquid. Perdagangan sahamnya yang tidak liquid ya. Nah saat video ini diambil tanggal 13 Oktober ya, harga saham STTP ditutup di level 7.650 ya. Harga 7.650 ini kalau kita hitung secara year to date itu baru naik 1,3% ya. Secara PBV menunjukkan level valuasi PBV 2,8 kali dengan valuasi PE rasio 19 kali. Nah itu tadi 5 saham yang bergerak di sektor consumer goods yang menurut analisa kami masih posisi under value. Yang ngomong-ngomong mengenai under value, kenapa PBV dan PER-nya mahal-mahal bisa dikategorikan under value? Karena kalau kita lihat saham-saham consumer goods itu tidak ada valuasinya yang murah ya. Saya sampai saat ini belum menemukan saham-saham consumer goods yang level PBV-nya di bawah 1 kali dengan PE rasio di bawah 10 kali, itu tidak ada. Karena ya memang marketnya seperti ini gitu ya. Saham-saham consumer goods memang dihargai secara valuasi itu dengan harga yang premium. Tapi valuasi premium itu belum tentu mahal ya, belum tentu over value. Nah sampai di sini dulu video kali ini ya. Silahkan teman-teman pilih dari 5 saham ini mana yang akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Di satu saham yang menurut kita ya, menurut teman-teman punya potensi yang bagus di tahun 2023 nanti. Silahkan tuliskan pendapat Anda dalam kolom komentar yang siapa tahu nanti bisa kita bahas untuk review saham di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.